siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Insinyur Bambang Wuryanto MBA, selaku Ketua Tim atau Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta rombongan. Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara beserta jajaran. Kami beritahukan kepada rekan-rekan bahwa hari ini kami datang dalam rangka masa reses. Mohon izin menginfokan di UIN itu ada bulan tadi saja. Tugas kami adalah apa? Tugas. Ada yang menyebutkan, ada yang menyebut apa? Yang benar adalah masa sidang diisi beberapa apa? Hak konstitusional kami, kewajiban konstitusional kami, yaitu untuk memantau fungsi aspirasi dari kalangan rakyat sekaligus pengawasan anggaran. Dan dari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur kami dan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat dulu Bapak Ibu dari Komisi 3 bagi bersama-sama di ruangan yang berbangga kami rangka dapat dengan sejalan peradilan yang ada wilayah para anggota dewan yang terhormat. Di layar monitor bapak-bapak melihat inilah potret gedung Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Gedungnya cukup representatif, hanya saja memang Sopiki adalah sebuah kelurahan, jadi ibu kelurahan provinsi Maluku Utara, salah satu-satunya ibu kota lain provinsi itu pusat pemerintahannya di kelurahan, jadi di sana bukan kota. Maka itu sejak awal saya sangat berkeinginan para anggota dewan yang terhormat hadir di Sopiki agar anggota dewan yang terhormat bisa secara de facto menyaksikan bagaimana realita dari kondisi Sopiki yang adalah ibu kelurahan provinsi Maluku Utara. Saya katakan ibu kelurahan karena bukan kota yang biasanya di kota atau kota kabupaten, ya, tapi ini adalah sebuah kelurahan. Nah, kemudian para bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, di sini kami sajikan kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pencapaian target kinerja. Pertama itu keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah keseluruhan SDM kita mulai dari pengadilan tinggi sampai ke pengadilan negeri 213 orang saja. Nah, terdiri untuk 7 satuan dan rata-rata per satker pegawainya hanya berjumlah 30 orang. Bahkan untuk pengadilan negeri Bobong, jumlah hakim dan pegawai hanya berjumlah 17 orang. Kemudian keterbatasan alat pengolah data untuk pengadilan negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Jelas-jelas tidak memadai, jumlahnya pun sangat sedikit.
Sehingga kadang untuk melakukan pekerjaan itu pegawai kita bergantian untuk menggunakan alat yang sama. Tapi kalau lengkapnya ada di dalam itu laporan yang telah kami susun. Jadi memang sengaja kami ringkas kemudian sehingga memang tidak terlalu detail yang disampaikan. Ingin tadi ada tanya jawab seperti yang disampaikan oleh Bapak tidak sidang. Nah, di sini kami sampaikan bahwa dalam kami melakukan tupoksi berkelanjutan tinggi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para warga masyarakat khususnya di sosial modern, selalu berpedoman dan berbasis kepada negara, dalam arti bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi itu ada cantolannya pada anggaran, artinya berbasis anggaran. Jadi sesuai dengan norma-norma yang harus dilakukan dalam penggunaan anggaran, ketika anggaran itu misalnya tidak terpenuhi, maka dalam hal seperti itu kami hanya melakukan pelaksanaan itu dengan cara-cara membangun komunikasi baik secara elektronik maupun komunikasi secara manual, dalam arti supaya pihak-pihak yang terkait seberapa mungkin ya berupaya menjalankan seperti yang kita maksud. Kalau bapak-bapak ada jalan di SOPB, ada daerah-daerah tertentu tidak bisa kita membangun komunikasi, apakah melalui internet, bahkan telepon sekalipun kita tidak bisa jangkau. Nah, inilah kendala yang sangat nampak di daerah kita. Tetapi bukan berarti dengan kendala itu sehingga tupoksi kita menjadi tidak jalan, tetap jalan. Tapi yang kita inginkan bagaimana jalannya ini bisa free. Persoalan free. Karena apa? Karena Mahkamah Agung telah mempunyai visi dan misi, pikiran-pikiran dan persoalan-persoalan yang kami. Jadi kami pastikan, meskipun dengan anggaran yang terbatas, tupoksi tetap kita berikan, kita jalan dan kita jalan sesuai dengan daya dan semangat yang selalu dilakukan. Dan inilah juga persoalan yang kami hadapi adalah bahwa kita sebenarnya tidak hanya mengalami keterbatasan dalam infrastruktur seperti yang kami paparkan, tetapi juga kalau kita bandingkan misalnya di daerah Sulawesi Utara, tunjangan kemahalan di pulau terpencil yang namanya Pulau Sangir. Nah, kalau Sangir kalau itu 10 juta tunjangan kemahalan. Padahal sebenarnya untuk menjangkau Sangir Talau dengan SOPI jauh lebih sulit ke SOPI daripada ke Sangir Talau. Karena apa? Karena Sangir Talau itu telah mempunyai 2 moda transportasi, laut dan udara. Kalau SOPI hanya 1 moda transportasi. Nah, tetapi justru di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tunjangan kemarin memang ada, tapi cuma 1.250.000. Ya, kita 2 kali sewa speedboat bolak-balik itu sudah habis. Kalau sewa speedboat tunjangan, jadi itu sangat sangat minim, ya sangat minim. Dan juga dalam kaitan ini, bapak-bapak kita Dewan Terhormat, jangan kiranya tunjangan kemahalan ini hanya disediakan untuk para hakim, tapi justru juga sebenarnya untuk para pegawai itu lebih mendesak dan pegawai yang seperti saya paparkan tadi, 1 bulan mereka bisa mengeluarkan dana 3 juta, padahal gaji mereka 6 juta. Separuh dari gaji mereka menjadi terbuang di jalan. Nah, ini menyebabkan ada pegawai malah yang minta pensiun dini. Karena apa? Karena kalau dia pensiun dini sama penghasilannya, tetapi
dia lebih santai, tidak perlu menghadapi ombak badai dan tidak perlu ditekan-tekan supaya menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi kemudian saya tambahkan sedikit lagi mohon izin Bapak tidak sedang. Nah, maka itu bahwa agar seberapa mungkin diberi fasilitas kendaraan untuk seluruh pengadilan, transportasi lain. Saya ingat waktu saya menjadi hakim pertama, waktu itu masih anak muda saya di Pulau Bacan, Labuhan. Saya menjadi apa? Makanya saya identifikasi diri saya putra asli Pulau Bacan. Kenapa? Karena secara akta notaris saya hakim sebagai hakim di Labuhan Utara. Itu tidak terbantah. Saya dilantik jadi hakim di sana. Di situ waktu itu, ketika Menteri Kehakiman adalah Bapak Muhtar Kusumaja, kita disediakan satu kapal yang kalau negeri namanya kapal charter. Itu khusus untuk pengadilan negeri Labuhan. Jadi tempat sidang kami ada di sana dan di beberapa tempat lain waktu itu, sehingga kami ke sana menggunakan kapal. Kapal itu di situ kami bisa tidur dan di kapal itu ada ruang sidang. Jadi jaksa ada di sana, polisi sebagai pengawal ada di sana, yang terdakwa ada di sana, kami ke pulau-pulau. Jadi kapal ini menjadi tempat sidang daripada masyarakat yang ada perkaranya di pulau-pulau tertentu. Karena apa? Karena warga itu tidak mungkin datang di pengadilan negeri Labuhan. Nah, ini yang tidak ada sekarang. Zaman saya masih anak muda sebagai hakim, ini sangat sangat begitu menunjang pekerjaan kami. Nah ini yang saya berharap ketika Maluku telah mempunyai perkembangan yang sedemikian besar dan bangsa kita juga sudah semakin meroket ke depan dan kemakmuran juga sudah semakin membaik, maka alangkah baik kalau model seperti ini. Kenapa di zaman Orde Baru bisa Pak Muhtar Kusumaja memberikan ini? Apakah waktu itu dana kita lebih banyak? Ya. Saya pikir ini jawaban memberikan beberapa kali. Sekarang kami mohon keluarga tadi karena secara rinci ada di dalam apa yang saya akan sampaikan nanti Pak. Terima kasih. Jadi kita pastikan apa yang paling tidak sebaiknya kita beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.